Nanti dia bisa langsung ngomong aja. Di sini langsung pembukanya. Maksudnya nggak usah pegang mic, udah bisa. Oh, nggak usah pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Ahmad Susityo. Di sini, di hari ini yang indah, saya akan mempresentasikan KS saya. KS yang saya ingin itu, minatnya itu adalah gitar di pelajaran seni budaya. Dan yang akan menjadi penghubung dari gitar dan pelajaran seni budaya itu adalah perbedaan mayor dan minornya. Tapi saya di sini akan lebih ke cara bermain gitarnya, hal-hal dasar tentang gitar. Ya, tapi itu akan dijelaskan oleh 3 facet of understanding minat saya itu. Yaitu ada explanation, menjelaskan. Aplikasi, menerapkan di dunia nyata. Lalu yang ketiga itu ada self-knowledge, dan pengetahuan diri. Ya, tapi sebelum masuk ketiga itu, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih minat ini. Ya, bisa lanjut. Bukan. Oh, ini. Sama aku aja ya? Udah, boleh. Kasih banyak. Oke. Nah, em, alasan saya itu memilih minat gitar ini itu karena waktu itu saya lagi scrolling-scrolling di rumah nonton YouTube sambil rebahan. Nah, dan saya tuh scrolling-scrolling short YouTube, lalu saya itu menemukan sebuah video. Di video itu tuh ada seseorang yang lagi bermain gitar, dan itu di telingaku enak banget. Tapi itu tentang chordnya itu teh bukan chord, sorry. Kalau nggak salah melodi dari gitarnya itu tuh melodi J-pop gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah menaruh linknya di sini. Ini salah satu gitar yang dia cover lagunya. Nah, jadi intinya itu si orang yang lagi main gitar tuh nama channelnya Billy Ray. Dia itu main gitarnya tuh lihai banget tangannya itu. Dia itu menggunakan chord gantung. Chord gantung tuh maksudnya kayak chord A, cuman di tangannya peletakan jari chord A-nya itu beda, bukan kayak A biasa. Jadi lebih enak didengar tapi lebih susah dengan penggunaan jari gitarnya. Misalnya A7, A6, dan yang lainnya. Sekarang kita akan memasuki 3 set of understanding.
Mohon maaf Bu Esti, suaranya tidak terdengar. Saya akan menjelaskan. Ya. Oke, di explanation ini saya akan menjelaskan dua, yaitu ada pengenalan bagian-bagian dari gitar. Karena yang saya ingin jelaskan di sini itu adalah pelajari saat ingin bermain gitar pula. Oh iya. Lalu yang kedua itu ada stop dulu. Atau saya lanjutkan? Tadi saya gedein, mau coba gedein kan gimana? Iya, tadi tuh karena sound di online tuh kedengeran sebetulnya mah. Oh, di sini ya kedengeran. Di sininya aja kan kedengeran. Oh, kirain saya teh nggak ada apa. Jadi saya cobain atasin, kiriin, kanan kiri. Coba ada suaranya enggak? Iya. Ada masuk Kang. Oh, dengerin lagi yang suara tadi. Nggak usah aja. Hah? Nggak, terserah audiens yang belum mendengarkan Besti dan Bu Ayu. Apakah tidak apa-apa? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Baik. Lanjutkan atau tungguin dulu? Di sana lihat musik. Iya, kalau saya Yang mana? yang kita yang saya Yang ini. Ya, ya. Yang iya. Mau dilanjutin? Makasih ya Pak ya. Oke. Saya di sini sekarang setelah mengetahui latar belakang, kita akan maju ke 3 facet of understanding yang akan dimulai dengan penjelasan saya. Di sini yang akan saya jelaskan itu ada 2. Yang pertama itu ada pengenalan bagian dari gitar. Lalu yang kedua itu bedanya mayor dan minor dalam gitar. Nah, di pengenalan bagian-bagian dari gitar itu, di sini saya akan mengenalkan bagian dari gitar klasik. Gitar klasik. Dan yang saya punya itu gitar klasik ini ada 13 bagian. Nah, yang pertama kita akan mulai dari yang paling atas dulu. Jadi yang paling atas salah. Yang paling atas ini adalah keseluruhan dari yang bagian ini itu namanya headstock. Dia itu fungsinya untuk menegangkan si senar-senar ini. Jadi bisa mengeluarkan suara gitu. Nih, tegang gitu. Dan juga dia itu headstock ini berfungsi juga untuk si bagian dari tunnel ini bagian keduanya. Nah, untuk si tunnelnya itu agar bisa mengeluarkan suara yang kita inginkan. Nah, tunnel itu bagian kedua dari tunnel ini itu tunnel ini itu fungsinya adalah untuk mengubah melodi yang kita inginkan. Jadi bisa kita ubah misalnya mau suara yang melodi yang berat atau melodi yang tinggi itu bisa kita ubahin. Nah, bagian keseluruhan dari headstock ini sudah selesai, kita akan masuk ke dalam bagian dari lehernya. Ini disebut keseluruhan dari ini tuh yang gitar bagian ini namanya itu adalah neck atau leher dari gitar. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah ini senar, fungsinya membunyikan musik. Yang kedua itu ada fret. Fret itu bagian yang lurus-lurus ini nih.
fret tuh yang kayak gini. Hmm. Nah, itu fret 1, ini fret 2 gitu. Lalu yang ketiga itu ada hmm, ya, sepertinya sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bodinya. Ini bagian terakhir. Dari tiga ini ada kepalanya, leher, dan badannya. Di badan ini yang paling banyak bagiannya. Yang pertama itu ada penyambung dari leher dan si body ini. Ini kalau nggak salah namanya apa ya? Di sini penghubung ya. Penghubung dari yang pertama, dari yang leher dan body. Lalu yang kedua itu ada si lubang ini, lubang gitar. Yang ketiga itu ada ya bodinya sendiri, keseluruhan dari body ini. Lalu yang keempat itu ada bridge-nya. Bridge ini berfungsi untuk penghubung, penghubung ke bagian kelima kan? Ya, kalau tidak salah bagian kelima. Bridge ini penghubung ke bagian kelima yaitu soundboard. Soundboard itu ada di bagian sini nih, di dalam-dalam ini gitu. Jadi bisa mengeluarkan suara gitu yang indah. Set ke bridge langsung ke soundboardnya gitu. Lalu ada dari bridge ini itu juga ada saddle-nya. Saddle ini adalah ininya nih, yang kayak garis-garis di sini gitu. Fungsinya juga buat ke soundboardnya juga sama untuk menstabilkan, lebih menyeimbangkan. Oh iya, maafkan saya tadi ada yang ketinggalan juga ternyata. Di bagian layar ini ada satu juga. Dan ini juga lumayan enggak sih penting lah ini juga. Sama pentingnya. Ini bagian dari 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 lehernya ini, itu namanya adalah nuts. Nut. Si nut ini itu dia itu fungsinya untuk menegangkan juga, menegangkan si senar-senar ini agar bisa dimainkan, menyeimbangkan juga lah gitu. Ya, segitu saja. Lalu di bagian kedua ini adalah perbedaan mayor dan minor dalam gitar. Nah, jadi perbedaan mayor dan minor ini, mayor itu tuh lebih ke kayak yang seneng-seneng gitu melodinya. Contohnya itu bisa seperti ini nih. Nah, sebelum kita iniin sebentar ya. Ya, anggap aja itu mayor. Nah, terus kalau minor itu kayak yang sedih-sedih gitu. Ini E minor. Kalau E minor ini tuh jari telunjuk itu ada di bagian fret kedua, sama jari manis juga itu ada di fret kedua. Nah, di telunjuk ini tuh di bagian senar yang kelima. Lalu jari manis itu di senar keempat. Terus dimainkan itu dari ujung sini nih kalau tidak salah. Anggap saja seperti itu. Nah, E minor tuh kayak gitu, jadi kayak yang sedih-sedih gitu. Oke. Terus juga di mayor dan minor ini itu dalam gitar itu, dan perbedaan mayor dan minor dalam gitar itu dan perbedaannya dalam musik-musik yang lain seperti piano itu ya sama saja. Cuman kalau gitar itu kan lebih mengandalkan jari-jari gitu, dan juga penekanan-penekanan agar melodinya itu enak didengar. Ya, silakan lanjut tuh. Nah, di sini ada aplikasi atau penerapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3. Ya, ada 3. Bukan menjelaskan. Maksudnya ada di bagian 3 di aplikasi ini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada 3 step pengenalan hal-hal dasar tentang gitar. Lalu yang 2 dan 3 ini
penerapannya dalam dunia nyata setelah kita sudah lumayan bisa bermain gitar. Itu penerapannya apa, manfaatnya gitu. Oke, silakan lanjut. Di itu kanvanya maaf ya, enggak ada ini, sorry, ini kan aplikasi maksudnya. Oke, lanjut aja ya, ini aplikasi, sorry. Nah, di aplikasi ini itu step pertama itu saat kita latihan petikan jari-jari di gitar itu enggak. Jadi awal-awal kita mau main gitar itu juga harus pemanasan dulu, yaitu pemanasan petikan gitar. Nah, caranya gimana dan apa manfaatnya? Yang pertama itu caranya itu adalah jari kita itu keempat ini, jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk itu ke bagian leher dari si gitar ini. Nah, kelingking ini di bagian fret keempat. Itu 2, 3, 4 sini. Nah, kita itu akan mencoba satu persatu senar. Kalau senar berhasil, nanti lanjut ke senar 2. Caranya gimana biar kagak berhasil itu seperti yang saya bilang tadi, kelingkingnya itu di fret keempat, jari manis ini di fret ketiga, jari tengah fret kedua, dan jari telunjuk itu fret 1. Nah, maksudnya gimana dan kenapa harus di bagian-bagian fret tertentu itu biar telunjuk gini, saya langsung contohkan saja. Nah, tadi ada suara kayak teonet gitu kan, falas gitu suara senarnya. Nah, itu berarti kita itu masih belum bisa atau kurang petikannya. Jadi kalau misalnya ada falas gitu, kita ulang lagi dari awal. Nah, itu berhasil. Terus lepas satu-satu dari kelingking. Anggap saja berhasil. Kalau misalnya sudah kayak gitu, itu bisa lanjut ke senar kedua. Semakin bertambah, semakin sudah naik senar-senarnya itu makin susah, soalnya makin di atas jadi harus kayak gini juga gitu. Manfaatnya itu setelah kita pemanasan petikan gitar, kita itu jadi lebih terbiasa untuk jadi lebih enak gitu main gitarnya. Jadi manfaatnya itu gede banget lah yang diajarkan oleh Pak Satrio pembimbing saya gitu. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama itu biar pas kita main gitar tuh nggak gini nih. Nah, ada suara gitunya, biar nggak kayak gitu. Jadi biar jari-jari kita itu sudah terbiasa dengan petikan-petikan. Itu manfaat pemanasan dari petikan gitar. Setelah kita sudah pemanasan petikan gitar, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu belajar chord-chord dari gitar. Di sini yang akan saya jelaskan itu ada 4 chord aja. 4 chordnya itu yang dikatakan oleh pembimbing saya itu, kalau tidak salah 4 chord itu bisa memainkan 90% lagu dari dunia. Awal-awal saya dengar juga terkejut gitu, kok bisa gitu. Nah, 4 chordnya itu ada, yang pertama itu ada chord E minor, yang kedua itu ada chord G mayor, yang ketiga itu ada chord D mayor, dan yang terakhir itu ada chord C mayor. Jadi kalau misalnya sudah menguasai 4 dari chord-chord itu, kita itu bisa memainkan 90% lagu di dunia. Ini chord G nih. Nah, sebelum kita memulai untuk memainkan chord G gini, kita tuh coba satu-satu dulu, dipetik-petik dulu dari paling atas. Nah, masih ada suara yang aneh, kita ulang lagi dari awal sambil ngebenerin posisinya. Itu udah lumayan benar menurut saya. Jadi langsung coba. Itu tuh ya chord G lah. Terus cara untuk menggunakan petikan jari itu, jari telunjuk itu bagian untuk mulai dari atas ke bawah. Terus jari jempol ini mulai dari bawah ke atas. Jadi gitulah. Saya juga ya gitu aja lah ya. Nah, terus kalau chord C mayor,
itu dimulai dari fret kedua bagian telunjuk. Fret kedua ya, kalau tidak salah fret ke-1. Terus jari manis kita itu di fret ketiga, di fret kedua, senar ketiga. Lalu maaf, maksud saya jari tengah itu di fret kedua, senar ketiga, dan jari manis itu di fret ketiga, senar keempat. Maafkan saya, ini suara dari senar-senarnya itu kan kayak kurang gitu ya. Setiap senar itu kayak tidak selaras dengan senar lainnya. Itu karena saya lupa menyeting gitu. Soalnya waktu itu dimainkan bapak saya gitu. Lagu apa nggak tahu. Lagu buat dia nggak tahu lah, gitu lah ya. Nah, karena itu jadi saya lupa setting juga, jadi maaf ya. Oke. Untuk chord-chord selanjutnya sepertinya tidak usah saja ya. Sekarang lanjut ke step ketiga. Ya, step ketiga. Oh, saya ya. Oke. Di step ketiga ini, setelah kita sudah lumayan bisa memainkan petikan-petikan dari gitar, sekarang itu kita mencoba perpindahan chord. Nah, perpindahan chordnya itu seperti dari chord G ke chord apa ya? Chord G ke chord F. Dari chord G ini kita langsung pindah ke chord F. Kalau kita sudah hafal chord dan cara petikannya. Ini dari chord G ke sini. Ya, itu simple lah gitu aja. Sekarang lanjut ke aplikasi bagian yang keduanya yang akan saya jelaskan itu. Oke, lanjut aja. Ini bagian kedua dan ini bagian yang ketiga. Yang sedang nonton ini direkam ya di sini ya. Oh ya, ini bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Jadi yang kedua ini tuh saat kita sedang membuat lagu dan bingung dan kita bingung melodinya. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan melodi dan gitar itu untuk membuat melodi selanjutnya. Maksudnya gimana? Seperti saya dan teman saya, kita itu kan sering buat lirik lagu untuk gabut-gabut saja. Saya buat lirik dan melodi dan juga sama. Terus pas kita bingung untuk buat melodi selanjutnya itu seperti apa agar liriknya lebih enak, nah ada teman saya itu menggunakan piano untuk mencari melodi selanjutnya. Karena itu saya terinspirasi juga gitu untuk memain gitar, untuk mencoba belajar gitar biar saya bisa mencari melodi juga. Lalu bagian yang ketiga ini, di saat kita gabut kita bisa memainkan lagu-lagu kita, cover lagu seperti lagu Nina gitulah ya, Nina dengan 4 chord tadi yang saya jelaskan. Cari-cari mengisi waktu luang, terus ya untuk senang-senang aja, pamer ke teman bisa tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke self knowledge kita. Di self knowledge ini dari mana saya tahu hal-hal dasar tentang gitar. Nah, lalu yang kedua itu apa kelemahan dan kekuatan saya di gitar ini.
yang saya mengetahui hal tentang gitar itu, hal-hal dasarnya itu karena saya itu benar-benar baru awal banget main gitar, dan saya ya main awal banget gitar. Saya itu jadi kurang bisa kalau pakai YouTube. Jadi saya itu sama pembimbing saya yaitu Pak Satrio. Terima kasih Pak Satrio ya. Nah, saya itu belajar gitar itu kebanyakan yang saya masukkan di Canva ini itu dari beliau, Pak Satrio. Dari 4 chord itu, dari chord-chord apa gitu. Kebanyakan dari beliau. Terima kasih sekali ya, Pak. Nah, jadi di saya itu awal-awal belajar gitar itu kebanyakan dari pembimbing saya, dan sisanya itu dari AI, ChatGPT, YouTube, dan sebagainya. Lalu kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatan dan kelemahan saya dalam gitar ini, yang pertama, saya itu kelemahannya memiliki menurut saya itu punya tangan yang tidak sesuai dengan gitar saya. Jadi kayak sesuai leher dari gitarnya itu tidak sesuai dengan tangan saya. Jadi itu saya anggap itu sebagai kelemahan yang membuat saya susah untuk belajar gitar sehari-hari gitu. Lalu yang kekuatan saya itu, saya itu memiliki semangat dalam gitar, insya Allah menurut saya. Karena saya itu yang memiliki semangat saja, kayak ingin banget gitu tampil kayak waktu band-band itu, Bu Ayu nyanyi depan panggung gitu ya kan, Satrio main gitar dan sebagainya, siapa aja nggak tahu. Nah itu kekuatan saya. Lalu rencana tingkat lanjut saya itu, oh iya maaf, rencana tingkat lanjut saya itu yang pertama itu, saya itu dari siswa, saya itu ingin lebih berusaha bertanggung jawab sebisa saya. Saya akan berusaha mendapatkan apa yang saya bisa dengan mempercepat jari gitu, dan juga ya mencoba lebih baik. Lalu yang saya harapkan dari orang tua saya, ini orang tua saya sedang Zoom tidak? Ini, oh tidak ya, tidak. Kita doakan saja semoga orang tua saya itu kan, terutama mama saya nih, lagi pergi ke Bangka. Semoga saja kita doakan beliau aman ya perjalanannya, amin. Nah tapi yang saya harapkan dari orang tua saya dan bapak saya juga, semoga mereka itu mendoakan saya di KS ini semoga lancar dan mendapatkan nilai yang lumayan. Terus semoga juga saya itu di ujian PSAS dilancarkan ulangannya, amin. Dan juga dukungan secara offline karena beliau tidak ada di online ini ya. Lalu bantuan yang saya harapkan dari guru-guru saya, yang pertama itu pertanyaan KS-nya dipermudah ya, permudahkan Bu Ayu, Bu Esti dan yang sebagainya, tolong dipermudah, amin. Mana aminnya nih? Aduh. Terus ya sudah saja lah ya. Baik, sekian dari saya saja. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, terima kasih Tio presentasinya. Kita beri applause dulu ya Bu. Selanjutnya saya persilakan dulu kepada Pak Satrio selaku pembimbing Tio untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tio ya. Presentasinya sangat detail, bahkan terlalu detail ya. Jadi lewat waktunya. Ya. Saya juga minta maaf untuk saya lupa nanya satu yang sebelum main gitar itu harus di stand dulu ya. Jadi tadi kedengarannya nggak kurang baik ya.
kayaknya masih kurang ya. Nanti kalau masih ya, dilatih lagi chord-chordnya. Iya, Pak. Itu aja mungkin Baik, Baik. Bu Esti. terima kasih Pak Satrio. Selanjutnya saya persilakan ke Bu Ayu untuk memberikan komentar. Ya, Tio, menikmati presentasimu secara overall ya, itu selalu menarik memang. Karena Tio kan memang pembawaannya menarik ya, unik gitu kamu tuh. Cuman catatannya, jadi kamu harus menambah sebenarnya keseriusan kamu pada saat mau presentasi. Apalagi ini kan presentasi akademik ya, presentasi di kelas. Jadi kamu harus tahan keunikan kamu yang loncat sana, loncat sini, terus menggunakan bahasa, sudah lumayan ya, jauh lebih bagus dibanding semester-semester yang lalu. Tapi tetap harus lebih serius, lebih pelan-pelan juga pada saat sudah pelan-pelan. Hanya mungkin gini, Tio itu harus belajar untuk menuntaskan informasi. Jadi Tio pada saat menjelaskan itu belum tuntas, Tio udah loncat ke keterangan selanjutnya. Ya udahlah ya, kan suka ngomong gitu ya. Udahlah, anggap aja selesai gitu. Anggap aja. Nah, itu jangan, itu membuat bingung orang yang mendengar gitu. Jadi Tio harus memastikan yang Tio presentasikan itu selesai. Gitu, selesai, jangan dengan menambah kalimat. Ya udah ya, itu membuat kami ragu-ragu ini tuh udah atau gimana gitu. Karena kami yang melihat presentasinya kan bukan guru ahlinya. Ya untungnya saya ngerti belajar gitar, saya bisa main gitar juga gitu. Jadi saya mengerti itu fals gitu. Jadi untuk persiapan presentasi memang Tio belum siapkan dengan baik, kan nggak di stem dulu ya gitarnya, jadi suaranya fals. Coba kalau tadi sudah di stem, siapkan dengan baik, Tio bisa mempresentasikan memperbaiki presentasinya dengan mencoba bermain gitar dengan baik gitu. Jadi persiapan presentasi itu perlu, kalau perlu berlatih di rumah, walaupun sekarang jauh lebih baik dibanding semester lalu ya. Tio harus belajar untuk menuntaskan komunikasi informasinya gitu. Jadi ibu sering melihat Tio kan membimbing ya di kelas minat ya. Jadi ibu agak bingung ini saat membimbing Tio, karena Tio belum selesai di satu titik, belum final, Tio udah loncat lagi ke yang lain. Nanti loncat lagi yang lain, karena Tio merasa banyak hal yang Tio suka gitu ya. Tio itu emang suka banyak hal, Tio pandai juga. Tinggal bagaimana Tio mengatur emosi dengan baik. Satu persatu tuntaskan. Pelan-pelan aja. Sekarang pelan-pelannya udah dapat nih pada saat presentasi. Cuman ketuntasan informasinya yang belum dapat. Gitu ya. Tinggal itu yang. Jadi jangan ditambahkan dengan udah ya gitu. Gak usah. Pastikan itu jangan keluar aja. Supaya paling nggak pada saat kita menyimak presentasi, oh ya tuntas nih berarti. Kalau udahlah anggap aja itu udah begitu, ini tuntas ini emang gitu dia. Itu masukannya ya. Tapi overall kamu jauh lebih baik dibanding semester lalu. Selamat. Karena pasti ada proses ya untuk menjadi sangat baik. Apalagi kamu kelas 8. Menurut ibu, kamu sudah berproses dengan baik. Cuma tinggal satu tadi, perhatikan bahwa ketuntasan komunikasi itu penting. Kamu harus tutup dengan konfirmasi pada saat komunikasi. Gitu. Sudah ya Bu, saya sudah menjelaskan. Saya boleh konfirmasi kembali bahwa penjelasan saya tadi adalah 1, 2, 3 misalnya. Pada saat presentasi juga kamu tutup dengan tidak bercanda gitu, tutup aja dengan kalimat formal, karena presentasi itu formal ya. Tutup dengan kalimat formal, selesai. Gak usah ditambahin dengan ya udahlah ya, anggaplah selesai. Nggak usah gitu ya. Oke, kasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu, Pak Satrio. Karena orang tua Tio tidak ada di ruang Zoom, Tio bisa langsung tutup presentasi. Terima kasih yo. Terima kasih Bu Ayu, Bu Esti, Kang Agung. Ya. Sebentar ya Pak, Assalamualaikum. mau foto dulu kita Pak. Bapak, kita foto dulu sebentar. Oh iya siap. Tio menutup dulu presentasi. Silakan. Oh, Ya. ada Bu.
Baik ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berapa jeprek? Satu. Ajar lah. Banyak amat. Ya kan di mana sih? Kok kuat bu? Diketok-ketok dulu apa? Ini kuat bu. Tuk tuk tuk. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Udah 3 ya? Oke. Coba lihat dulu. Mesti nggak kelihatan. Isi poek beneran. Makasih ya, Bu ya. Lumayan. Sama. Nisma terakhir. Terima kasih ya, Bu ya. Masukannya, moderatengnya. Emang. Risma. Terakhir. Waalaikumsalam. Ceria nih, ceria dia. Nanti semester